Sejak awal saya deket sama Ria, kamu juga nggak suka kan? Dan kamu ngasih surat ke Ria apa? Cuma gara-gara nggak enak sama saya kan? Enggak, Sam. Saya benar-benar sayang sama kamu. Bullshit! Bilang sama bos kamu ya, ini tuh bukan kayak masak ayam goreng. Gak bisa cepet semau-maunya dia. Lagi pula, nomor berangkasnya belum saya dapetin. Selamat pagi. Ini yang aslinya. Ini foto VN-nya aku kasih map. Untung kamu ada inisiatif. Yang bilang Om ini pejabat tinggi dan banyak kenal menteri itu siapa? Nggak ada yang bilang sih Om, kita cuma denger-denger aja. Terus gimana ya sekarang? Lo pasti bakal nerima cintanya si Samsul kan? Amit-amit. Ya nggak mungkin lah, cowok kayak dia tuh nggak cocok buat dapetin cinta gue. Cowok kayak dia tuh cocok buat dijadiin alat supaya gue bisa jadi ratu di sekolah ini. Ngegantiin Siti Nurbaya waktu sebelum gue datang. Asal lo tahu ya, perempuan sampah kayak lo gak bakal jadi ratu apapun. Cewek matre kayak lo tuh harusnya nggak usah sekolah. Toh, akhir-akhirnya juga akan jadi penjajah diri buat uang. Itu dia orangnya. Cepat, cepat. Siti! Memangnya Siti kenapa? Siti! Sam! Foto lu gimana nih? Coba bantuin gue dong! Samsul, saya mau bicara sama kamu. Sam, kamu tuh salah paham tentang saya. Sam, kamu denger gak sih saya ngomong apa? Gue tuh lagi sibuk. Siti lagi. Dodol. Udah deh, nggak usah ikut campur. Udah bikin kacau. Banyak omong lagi. Diem lo? Lu yang diem. Udah bikin pikiran Samsul kacau gini. Ayo, Sul. Naik motor gua aja. Motor gua? Udah, naik motor gua. Mau kemana, Sam? Mau kalian apa? Lepasin
Saya nggak bakal apa-apain kamu. Kalau kalian nggak bakal ngapa-ngapain saya, kenapa kalian nyulik saya? Kenapa? Kalian kurang kerjaan, sakit. Maaf, saya terpaksa melakukan itu. Tolong lepasin saya. Saya janji nggak akan lapor sama polisi. Kalau saya lepasin kamu, anak saya bakalan dimakan oleh buaya itu. Ngomong apa sih kamu? Saya laporin bisa habis kamu di situ. Saya mau dibawa kemana? Saya mau diapain? Kamu akan saya bawa ke suatu tempat. Kenapa dia nyuruh kamu nyulik saya? Mau minta tebusan? Udah, jangan cerewet. Kalau cerewet, gue supal mulut lo. Bisa diam kasih lo? Terus sekarang gimana? Kita ada 2 jam nih muter-muter. Ya kita cari terus. Gue tuh yakin banget, men. Dia tuh pasti ada di sekitar sini. Kok bisa yakin banget sih? Mobilnya aja dari tadi nggak kelihatan. Feeling gue tuh kuat, men. Lagian, gue tuh pernah lihat di TV. Penculik tuh biasa bawa korbannya ke sini. Ke tempat elit. Nggak bakal ada yang tahu soalnya. Ya masa sih kita mesti ya nyari salah satu di villa ini sih? Ya udah deh, kita nyerah aja ya, lapor polisi. Terus kita nyerah? Nggak, men, nggak. Nggak ada kata nyerah dalam kamus gue. Iya juga sih. Tapi kita udah usaha kan? Makanya... Makanya apa? Lu sih, dulu aja. Ya, lu sia-siain. Tapi sekarang? Iya. Gue tuh ngaku salah. Gue salah, emang gue salah. Makanya, men, lu tuh harus bantuin gue dong. Gue harus nebus kesalahan gue. Ya gue bantu. Itu bukannya sapu tangan? Iya, punya Siti. Ini artinya dia tuh pasti ada di dekat sini. Ya udah, kita cari aja sekarang. Yuk. Lepasin saya. Saya janji. Saya akan minta papa saya untuk lepasin anak bapak. Saya janji. Duduki dia di sana. Kamu jangan berisik dan tenang aja duduk sini. Jangan pernah coba lari. Kalau kamu coba lari, demi keselamatan anak saya akan menahan kamu dengan cara apapun. Ngerti kamu? Kenapa? Bapak nggak percaya saya akan minta papa saya untuk nolongin anak bapak? Saya percaya sama kalian. Tapi saya rasa kalian tidak akan bisa membantu saya. Emang dia siapa? Pejabat tinggi. Bukannya sekarang udah nggak ada pejabat tinggi yang kebal hukum? Asal kamu tahu aja, orang yang menyuruh saya itu ganasnya bukan hanya sekedar seperti buaya, tapi dia juga kotor seperti iblis, licin seperti belut. Kaki tangannya itu ada di mana-mana seperti gurita. Menculik kamu adalah jalan satu-satunya untuk menolong anak saya dan diri saya. Kenapa? Kenapa Bapak nggak mau terus terang? Apa dia musuhnya papa saya? Atau papa saya utang sama dia? Bukan. Dia bukan musuh bapak kamu. Jadi dia nyulik saya karena mau minta uang tebusan.
Salah. Dia orangnya sangat kaya sekali. Ini dia pasti. Ya, halo. Bagaimana, Siti? Dia ada di sini, Pak. Kamu sebut nama saya di depan dia. Tidak, Pak. Tidak sama sekali, Pak. Santiang. Bagaimana dengan nasib anak saya, Pak? Kenapa kamu masih pertanyakan? Kamu tidak percaya dengan saya? Ayo jawab. Saya percaya, Pak. Pasti anak Bapak disakitin sama dia. Tapi dia tidak mungkin mencelakakan kamu. Apa bedanya saya sama anak Bapak di tangan iblis seperti dia? Dia tidak menyukai anak saya. Dia menculik kamu karena dia sangat sayang sama kamu. Ngerti kan? Sekarang gimana dong, Sam? Kita udah bolak-balik dari tadi. Tanda-tanda dari Siti juga nggak ada. Mobilnya juga nggak kelihatan. Kalau capek nemenin gue, ya udah, silakan pulang. Lo bawa tuh motor. Bisa jalan kaki kok. Bukannya gitu. Kok capek, lapar, haus lagi. Kok masih tetap nyari sih? Sorry, man. Gue emosi. Ya udah deh, kita cari warung aja dulu. Gue juga baru nyadar kalau gue lapar dan haus. Ayo. Ada apa lagi sih? Kenapa gue nggak kepikiran ya? Kenapa nggak nelfon bokapnya Siti? Sini HP lo. Anak so itu pasti belum pulang ya, Mah ya? Saya belum lihat mobilnya tuh di luar. Belum tuh emang dari tadi. Perlu dicatat tuh, Mah, buat laporan sama Mbak Ginda. Biar anak manja itu nyaho. Itu pasti dari Siti, Mah. Dia pasti mau ngasih alasan macem-macem kenapa dia belum pulang sampai sekarang. Nanti kalau Siti yang telepon, bilang sama dia, Mama mau bicara ya. Hai, Irma. Om Bagina ada? Ngapain sih nyari-nyari dia? Dia nggak ada, lagi keluar kota. Gini. Saya tuh minta izin sama Baginda supaya saya bisa macarin kamu. Yang bener ah. Kamu tahu nomor HP-nya nggak? Ada. Malah di kepala gua. Ya, oke. Thanks banget ya. Doain gue ya. Pasti dong. Siapa yang nanya nomor teleponnya Baginda? Samsul, Mah. Mau apa dia nanya nomor telepon Om Baginda? Katanya dia mau minta izin Om Baginda buat macarin saya. Tolol kamu tuh ya. Jadi perempuan makanya jangan kegenitan, sampai gampangnya ditipu begitu. Semestinya tanya dong, untuk apa dia mau tahu nomor teleponnya Om Baginda? Ya saya udah nanya, terus dia jawabnya begitu. Makanya jadi perempuan jangan kegampangan. Apalagi kita ini orang Minang, paling pantang tahu nggak sih? Ya tapi saya nggak ngerasa orang Minang, Mah. Saya kan lahir sama gede di sini. Biar bagaimanapun juga, darah daging kamu tuh tetap orang Minang. Tahu? Dimanapun kamu berada, yang namanya adat leluhur itu tidak bisa ditanggalkan atau dicampakkan. Ngerti kamu? Halo? Siapa nih? Ini Samsul, Om. Saya mau bilang, Siti diculik, Om. Apa? Maaf saya ngagetin, Om. Tapi tadi di sekolah tuh, saya ngeliat Siti diseret-seret ke dalam mobil, Om. Dan dia tuh teriak-teriak gitu. Saya udah coba kejar sama Baktiar. Tapi kita nggak ketemu, Om. Kita tuh udah nyari kemana-mana, Om. Dan yang kita dapat cuma sapu tangannya Siti yang ditinggalin di tengah jalan. Halo? Halo, Om? Ya, Om dengar. Om mau minta teman Om yang di kepolisian buat menghubungi kamu. Sekarang juga Om pulang ke Jakarta. Tolong nanti kalau ada apa-apa, kamu kabarin Om ya. Iya, Om. Cepet. Tunggu. Kenapa gue jadi bego gini ya? Ada apa lagi sih? Gue udah lapar nih. Telepon aja HP Siti. Iya. Tapi biasanya sih kalau orang diculik, HP-nya kan pasti dirampas. Kita coba telepon dulu dong, men. Mending kita cari warung dulu. Paling juga 10 detik.
Ya udah. Siti sudah di dalam. Saya kan sudah menjalankan perintah Datuk. Terus nasib anak saya gimana, Datuk? Nanti saya akan pertimbangkan. Waktu itu kan Datuk berjanji, kalau saya sudah berhasil mendapatkan Siti Nurbaya, Datuk akan mengembalikan anak saya. Iya kan, Datuk? Kamu menekan saya? Sama sekali saya tidak menekan Datuk. Stop! Saya tidak ada mood untuk berdebat. Tapi kan saya cuman... Maafkan saya, Datuk. Saya sekedar memohon kebaikan Datuk untuk memenuhi janji Datuk. Jangan terlalu banyak ngomong. Saya tidak suka dengan orang yang banyak bicara. Pusing kepala saya kalau dengar orang yang banyak bicara. Halo? Samsul, Kamu di mana? Sam, cepetan kesini, tolongin saya takut. Itu suara siapa? Kenapa dia... Itu orang yang disuruh nyulik saya. Saya nggak tahu dia kenapa. Tapi yang pasti, orang yang nyuruh dia itu orangnya sadis. Kamu tenang aja ya. Kamu belum bilang, kamu tuh lagi di mana sekarang? Saya juga nggak tahu saya lagi di mana. Ini seperti villa. Tadi di depan ada papan nama tulisannya Villa Indah. Oke. Saya tahu tempatnya. Sekarang kamu cari akal supaya bisa ngulur waktu. Kamu bilang kamu sakit, kek. Ampun. Irawan. Telepon siapa kamu? Halo? Ayo jawab, telepon siapa kamu? Saya belum sempat ngomong kok. Sini kamu. Diam. Gue tahu villanya di situ. Deket banget. Ayo. Jadi kita bakal sekali. Sekarang lebih baik kamu pulang ke rumah. Kamu istirahat barang sekejap. Temani istri kamu. Gak baik meninggalkan istri terlalu lama. Pulanglah sekarang. Saya terlalu baik. Datuk Maringgi hatinya terlalu baik. Pulanglah sekarang. Kalau saya perlukan, saya panggil lagi kamu. Hati-hati di jalan. Ya. Silakan, Datuk Yang Mulia. Siapa kamu? Kamu apa? Sana pergi! Semakin kamu garang, semakin saya terangsang. Lepasin! Pergi! Lepasin saya! Mau berhenti? Lu dengar nggak suara cewek barusan? Suara cewek? Arahnya dari mana? Dari sana.
Iya, benar. Itu suara Siti. Berisik. Iya. Lo lihat ke sana ya, lihat ke sana. Telepon polisi, cepetan. Lo kemana? Aduh, banyak ngomong lo. Cepetan. Lepasin saya, tolong! Kamu cepat jadi obat bius. Baik, itu dia bicara terlalu banyak. Pusing saya, turun semangat saya, nafsu saya menjadi hilang. Cepat kamu pergi. Ya begitu, pergi. Ambil. Terlalu banyak bicara. Polisi! Tempat ini sudah dikepung. Angkat tangan dan keluar. Apa ini? Tempat ini sudah dikepung. Angkat tangan dan keluar. Woi! Onde-mande. Kabau. Bagaimana tikus-tikus itu tahu kalau Siti ada di sini? Begini Datuk. Kita pergi aja dari sini. Cepat. Sini. Sam, tolongin saya, Sam. Kamu apa-apa? Sam, tolongin saya. Iya, tenang. Sam, makasih, Sam. Saya nggak tahu kalau nggak ada kamu, saya udah jadi kayak gimana. Udah, nanti aja drama-dramanya. Kita mesti kabur sekarang. Saya nggak tahu gimana cara berterima kasih sama kalian. Gak usah terima kasih sama saya. Kalau saya sih cuman... Tapi... Kayaknya kita bertiga nggak mungkin naik motor ini. Mending lo berdua aja deh naik motor. Gue cari ojek. Jangan gitu dong. Lo kan udah berkorban demi gue. Sekarang biar gue yang berkorban demi lo. Lo aja yang nganterin Siti. Gue gampang, bisa jalan kaki. Udah, lo aja. Yaudah deh, gini aja. Kita jalan dulu sampai kita dapet ojek. Boleh? Bantuin nggak nih? Bantuin dong. Buset. Lu berat banget. Ya, udah. Sini dong. Kalau saja bukan karena kecerobohan kamu, membiarkan dia membawa HP, rencana akan berjalan dengan mulus. Tapi kini semua menjadi kacau. Maafkan saya, Datuk. Yang hanya saya pikirkan waktu itu, bagaimana harus menculik dia. Maaf. Kamu kira maaf kamu bisa memutar balik arah jam dan membuat rencana saya berjalan dengan mulus? Rencana saya sudah sangat brilian. Siti diculik. Saya teror mereka. Bapaknya akan mengemis bantuan kemana-mana. Dan saya akan datang sebagai pahlawan mereka. Sarato, keluarga mereka akan saya kuasai. Ujung-ujungnya, dia akan saya tekan secara halus supaya menyerahkan Siti Nurbaya untuk saya jadikan istri. Maafkan saya, Datuk. Maafkan saya, Datuk. Sekali lagi kamu bilang maaf, saya robek mulut kamu sampai ke telinga. Kamu jangan bermimpi anak kamu akan kembali kepada kamu.
Saya akan lemparkan dia kepada kamu setelah saya puas. Ampun, Datuk, ampun, Datuk. Ampun, Datuk. Ampun. Jangan sampai air mata kamu mengotori lantai saya. Mengerti? Pergi sana. Tolonglah saya, Datuk. Beri saya kesempatan kedua, Datuk. Saya akan lakukan apa saja, Datuk. Karena saya terkenal orang yang baik hati. Cari tahu sebanyak-banyaknya tentang Siti. Halo? Kenapa bisa lolos? Itu bukan urusan kamu. Kamu dibayar untuk melakukan apa yang harus kamu lakukan. Bukan untuk menginterogasi saya. Terus apa lagi yang saya mesti lakuin? Saya mau tahu segalanya tentang Siti. Ngerti? Siapa sih bos kamu itu? Segitu tergila-gilanya sama anak manja itu? Saya mohon secepatnya ya. Malam, Om. Dia udah datang ya. Nanti kita bicara lagi. Siti? Papa! Kamu nggak apa-apa, Nak? Sam, kira-kira kita dapat makan nggak ya? Lo tuh payah banget sih. Yang lo pikirin cuma 3 tau nggak? 1 tuh makan, 2 makan, 3 makan juga. Terus lo meledak, lo tahu rasa lo. Kalian betul-betul pahlawan. Om nggak tahu bagaimana lagi berterima kasih sama kalian. Nggak apa-apa, Om. Itu udah kewajiban kami sebagai anak muda zaman sekarang. Tapi ini nih, Om. Bakhtiar nih, Om. Dari tadi perutnya udah kayak mesin diesel, Om. Kelaparan kali. Dia bohong, Om. Dia juga lapar sebenarnya, Om. Bukan cuma saya aja. Udah, kalian nggak usah malu-malu. Dari tadi juga saya belum makan kok. Udah deh, sekarang kita makan dulu ya. Ayo, ayo, ayo. Saya sudah tidak tahu lagi harus berkata apa. Di satu sisi, hati saya sangat sedih. Karena anak kita masih disekap oleh buaya itu. Tapi di sisi lain, saya ikut gembira. Karena Siti Nurbaya bisa selamat dari cengkraman Datuk Maringgi. Ya Allah. Ya Allah. Saya merasa tidak enak hati kalau bicara soal bisnis dengan orang yang sedang mengalami musibah begitu. Tapi Siti sudah diselamatkan oleh teman-temannya yang luar biasa, Datuk. Tetap saja saya merasa kurang santun kalau harus berbicara bisnis sekarang begitu. Mungkin Bagindo masih merasa shock dan takjub atas peristiwa itu begitu. Apalagi kalau sampai masuk berita begitu. Tidak ada yang tahu mengenai kejadian ini, Datuk. Kecuali Siti dan beberapa teman-temannya. Polisi yang sempat dihubungi juga sudah diberitahu kalau ini cuma kenakalan anak-anak. Saya juga tidak mau kalau hal-hal semacam ini jadi berita. Bagaimana keadaan Siti sekarang? Pak. Siti. Siti, kamu sudah pernah ketemu Datuk kan? Saya kecewa sama ayah kamu. Kenapa, Datuk? Kenapa dia tidak bilang waktu kamu diculik? Kalau dia bilang, pasti saya bisa membantu kamu.
Yang penting Siti sudah selamat dan tidak kurang suatu apapun, Datuk. Tapi tolong diingat begitu. Bagi saya, mitra bisnis itu bukan hanya sebagai teman, tetapi juga sudah merupakan keluarga. Bahagian hidup dari saya. Kalau keluarga Bagindo sakit dicubit, saya akan terasa lebih sakit lagi, Bagindo. Dan kalau ada yang berani macam-macam dengan anak Bagindo, berarti mereka berani macam-macam dengan saya. Terima kasih atas perhatiannya, Datuk. Saya merasa tidak habis pikir. Kok ada manusia yang tega-teganya mengerjain anak manis seperti ini? Di mana akal sehatnya dan punya perasaan tuh orang? Anak lucu begini, manusia binatang gitu. Udah di Sam, sasar aja, nggak usah malu-malu. Bos, apaan sih lo? Sorry, biasalah. Kita maklum. Anak singkong itu yang pada norak. Lagian, kenapa sih lo berdua nggak jadian aja? Pasti top banget deh. Kayak Victoria sama David Beckham gitu. Iya nggak? Iya bener banget. Kenapa nggak lo berdua aja jadian sama gue? Gue jadi pangerannya, lo berdua jadi pembantunya. Ih, nggak banget. Udah pergi sana, ganggu aja. Iya deh, gue ngerti. Sam, saya pengen kita kayak dulu lagi. Saya minta sama kamu, apa yang udah saya bilang tentang isi hati saya ke kamu nggak akan ngerusak persahabatan kita. Ya enggak dong. Lagian paling enggak, nasib saya tuh beruntung. Saya bisa disayangi sama cewek yang kayak kamu. Makasih. Minimal masalah kita udah selesai. Kalau gitu, saya masih boleh dong pinjam catatan kamu. Hei, enak aja. Ya udah ya, saya ke kelas dulu. Udah pinter ya lo sekarang ya? Lo sekarang udah dapetin Samsul, terus udah dapet simpati dari semua orang, puas, udah. Maksud kamu apa? Lo jangan so inosen deh jadi orang. Lo bisa bohongin Samsul sama Bahtiar, tapi jangan bohongin gue. Lo bayar berapa sih penculik bohongan buat nyulik lo itu? Lo kira gue nggak tahu apa trik lo? Satu sekolah juga udah pada tahu tau gak kalau misalnya Samsul tuh nyelamatin lo sampai udah bener-bener udah gila banget. Ria, tuduhan kamu salah. Gila ya lo ya? Lo tuh lebih gila daripada yang gue bayangin tau gak? Gue kira lo tuh anaknya polos tau gak? Tapi ternyata lo bukan sekedar licik, tapi lo super duper licik. Lo tunggu ya pembahasan dari gue. Saya sudah bicara dengan Fatimah. Katanya, Siti Nurbaya itu orangnya sangat sederhana, Datuk. Sehari-harinya dia hanya pergi sekolah, terus kadang-kadang kalau pulang sekolah dia main sama temannya, dan langsung pulang ke rumah. Maaf, Datuk. Ada telepon dari Pak Bimo. Coba beli saham perusahaan induk milik Bagindo Sulaiman. Daftarnya sudah saya fax ke kamu kemarin. Sudah kamu terima kan? Sudah, Pak, sudah. Beli saham sebanyak-banyaknya sehingga saya punya kekuatan untuk mengendalikan. Tetapi jangan lupa, dia tidak boleh tahu kalau saya ada di belakang semuanya. Dan juga dia tidak boleh tahu apa yang terjadi terhadap posisi perusahaannya. Mengerti? Itu sulit sekali, Pak. Baginda Sulaiman itu terkenal dengan ketelitian dan kejeliannya. Dia akan tahu secara rinci kejadian semua di perusahaannya itu. Itu bisa kita alihkan. Lalu bagaimana caranya, Pak? Serahkan semuanya kepada saya. Baik. Fatimah pernah bilang ke saya bahwa pikiran Baginda Sulaiman akan kacau apabila anak tunggalnya, Siti Nurbaya itu dalam masalah.
dia akan menomorssekiankan urusan perusahaan, Datuk. Kamu pergi ke sekolahnya Siti Nurbaya. Cari tahu siapa saja musuh-musuhnya. Apakah itu gurunya, atau siswa lainnya, atau siapa saja. Saya akan memanfaatkan musuh-musuh Siti Nurbaya. Mengerti? Mengerti, Datuk. Hanya itu yang saya tahu, Pak. Ini untuk kamu. Nanti kalau saya butuh informasi lagi, kamu akan saya kasih segini lagi. Tapi ingat, kamu jangan pernah ngomong sama siapapun tentang pembicaraan kita ini. Kenapa kamu nyulik Siti? Mau coba-coba meres bapaknya? Saya tidak. Tidak apa? Saya cuma orang suruhan. Bohong lo ya? Maling mana ada yang mau ngaku sih? Sumpah, saya cuma orang suruhan. Kalau Situ nggak percaya, tanya aja Mas Siti. Iya, dia emang orang suruhan, Sam. Kamu disuruh siapa? Jawab! Kisah